Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi bareng kakak di sini. Kita akan melanjutkan untuk membahas matematika dasar untuk prediksi SIMA UI tahun 2022. Kita lanjutkan ke yang nomor 6. Oke, kita bahas mulai dari fungsi yang diketahui ya. Fx-nya adalah ax plus b dan fx ditambah gx-nya. Kita tulis mulai dari fx plus gx. Itu hasilnya adalah 3x plus 5. Kemudian di sini fx-nya kan ax plus b, berarti kita substitusikan ke sini. Fx-nya kita tulis sebagai ax plus b ditambah dengan gx sama dengan 3x plus 5. Maka gx-nya itu kan berarti dari sini kita pindah ruas 3x min ax, 5-nya tetap plus 5. Ini plus B pindah jadi negatif B. Jadi gx-nya itu 3x min AX plus 5 min B. Atau kalau kita tuliskan lagi, misal x-nya kita taruh di luar, berarti di sini 3 min AX ditambah dengan 5 min B. Ini ya. Kemudian karena kita mau mencari nilai f-1 dan g-2, kita kan harus ketemu dulu nih nilai A-nya berapa, B-nya berapa dari komposisi fungsi yang diketahui. Komposisi fungsinya itu adalah G bundaran fx, itu nilainya adalah min 4x min 7. Sedangkan di sini G bundaran fx itu kan artinya fungsi G dengan variabel fx. Nah, kalau dia di sini gx, di sini pakainya x, maka kalau di sini fx kita menuliskannya 3 min a. X-nya kita ganti dengan fx ditambah 5 dikurangi b itu sama dengan min 4x min 7. Nah, fx-nya sendiri adalah ax plus b, berarti dia di sini 3 min a dikalikan dengan ax plus b ditambah 5 dikurangi b itu adalah min 4x min 7. Sekarang kita operasikan 1 dikalikan 1 per 1. 3 dikalikan AX jadinya nanti 3 AX 3 dikalikan B jadinya plus 3B min A dikalikan AX jadinya min A kuadrat X. Kemudian min A dikalikan B min AB plus 5 min B itu sama dengan min 4X plus 7. Min 4X min 7. Nah, sekarang yang ada x-nya kita kumpulkan. Berarti yang ini kita tulisnya 3a. Di sini min a kuadrat, x-nya kita taruh di luar. Nih. Kemudian ditambah dengan atau ini kita kan mau menyesuaikan dengan yang ini ya. Ini tandanya pengurangan. Jadi dikurangi dengan yang nggak ada x-nya kita tuliskan di sini. Kalau ini positif 3b, di sini ada tanda kurang, di sini kan ketika dimasukkan jadinya negatif 3b ya. Karena nanti kalau dikalikan 1 per 1 kan jadinya positif 3b. Kemudian ini juga yang nggak ada x-nya, negatif ab, maka dia di sini positif ab karena kita mengeluarkan tanda min di sini. Kemudian 5 itu di sini positif, berarti dia di sini min 5. Di sini min b, berarti ditulisnya plus b. Itu sama dengan min 4x min 7. Sekarang kita tuliskan 1 per 1. Di sini kan udah bersesuaian nih. 3 min a kuadrat itu kan koefisiennya x, berarti dia sama dengan nilainya adalah min 4. Diperoleh nilainya itu 3a min a kuadrat itu sama dengan min 4. Ini ya. Kemudian kalau kita pindah ruas kita sama dengan kan 0. Di sini A-nya kita pindah ke sini aja. A kuadrat, ini negatif 3A, ini negatif 4, ini sama dengan 0. Dan kalau difaktorkan, maka nanti hasilnya itu di sini A, di sini A, di sini negatif 4, di sini positif 1. Sehingga A-nya itu adalah 4 atau A-nya adalah negatif 1. Nah, koefisien X-nya udah kita sama dengan kan, karena dia bersesuaian. Kemudian yang di sini, ini kan sama nih, negatif 3B ditambah AB dikurangi 5
ditambah B itu sama dengan 7. Ini kan karena pemisahnya, tanda pemisahnya udah sama nih. Sehingga di sini min 3B plus B jadinya min 2B ditambah 2AB sama dengan positif 5-nya kalau kita pindah ke sebelah kiri ruas, sebelah kanan ruas jadinya positif, jadinya di sini dia 12. Kemudian karena kita di sini ada dua nilai A-nya 4 atau A-nya negatif 1. Sedangkan di soal tadi dikasih clue bahwa nilai A-nya itu positif, berarti yang memenuhi A-nya ini ya. A-nya itu yang memenuhi adalah 4, berarti di sini min 2B ditambah 2 kali 4 dikali dengan B sama dengan 12. Maka di sini min 2B, 2 kali 4-nya adalah 8, jadinya 8B sama dengan 12. 6B-nya adalah 12, sehingga B-nya adalah 2. Sehingga ketemu A-nya 4, B-nya adalah 2. Sekarang kita substitusikan, kita kan mau mencari nilai F-1 dan G-2. Jadi nilai Fx-nya di sini Fx itu kan nilainya sama dengan AX plus B. A-nya tadi kita ketemu 4, jadinya 4X ditambah B ditambah dengan 2, sehingga nilai F-1-nya itu adalah kita ubah X-nya dengan min 1, 4 dikalikan negatif 1 ditambah dengan 2, hasilnya adalah negatif 2. Dan sekarang kita mau cari G negatif 2. Tadi kan Gx-nya itu tadi 3 min A, X ditambah 5 dikurangi dengan B. A-nya tadi ketemu 4, 3 dikurangi 4 jadinya min 1 ya. Jadinya min X atau min 1X ditambah 5 dikurangi B, jadi dikurangi 2, maka Gx-nya min X plus 3. Dan nilai dari G min 2-nya, kita ganti X-nya dengan min 2, ini min 2, positif 2 ditambah 3, maka hasilnya adalah 5, sehingga nilai F min 1-nya negatif 2, ditambah dengan G min 2-nya adalah 5, hasil yang sesuai adalah 3. Jadi opsi jawaban yang sesuai adalah opsi jawaban yang C. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 7. Sebuah dadu seimbang berisi 6 dengan angkanya itu 1, 2, 3, 4, 6, dan 8. Kemudian dia dilempar. Jika pada lemparan pertama muncul angka ganjil, semua angka pada dadu dikalikan dengan 2. Jika muncul angka genap, semua angka genap pada dadu dibagi 2. Jika dadu dilempar 2 kali, probabilitas bahwa angka 4 akan muncul pada pelemparan kedua adalah, jadi dia di sini ada 2 kondisi ya. Kondisi pertama itu ketika pelemparannya adalah angka ganjil. Oke, kondisi pertama kita gambarkan dulu. Kondisi yang pertama, karena angka penyusunnya itu 1, 2, 3, 4, 6, dan 8, maka pelemparan pertama, jadi pelemparan yang pertama itu ganjil, peluangnya adalah yang ganjil itu kan cuman angka 1 sama angka 3 ya. Angka 1 dan 3 berarti peluangnya itu 2 dari total kemungkinannya 6. Jadi peluangnya 2/6. Nah kemudian karena tadi kondisi yang pertama itu yang muncul ganjil, kemudian kan dia kalau muncul ganjil, semua angka ganjil pada dadu dikalikan dengan 2. Maka ini untuk pelemparan kedua, angka ganjilnya dikalikan 2. Yang 1 jadi 2, karena ini genap jadi tetap, ini dikalikan 2 jadinya 6. Ini tetap karena dia genap, ini tetap 6, ini tetap 6, 8. Jadi yang dikalikan 2 cuman angka yang ganjil. Gitu ya. Yang diminta itu probabilitas bahwa angka 4 akan muncul pada pelemparan kedua. Nah, angka 4-nya kan cuma ada 1 nih pada pelemparan kedua. Maka muncul angka 4. Itu peluangnya adalah 1 dari 6. Sehingga dia di sini secara satu kesatuan pada pelemparan ganjil, pada pelemparan pertama ganjil, pada pelemparan kedua adalah angka 4. Di sini peluangnya adalah 2/6 dikalikan dengan 1/6. Berarti peluangnya adalah 2/36. Gitu ya. Kemudian kondisi yang kedua.
Kondisi kedua, itu kita tuliskan dulu angka yang diberikan itu kan dadunya diberi angka 1, 2, 3, 4, 6, 8. Pada pelemparan pertamanya, jika muncul angka genap. Nah, muncul angka genap, di sini kan berarti muncul angka 2, 4, 6, 8. Berarti ada 4 kemungkinan ya. Ada 4 kemungkinan dari total semua 6 kemungkinan. Kemudian kalau yang pertama itu genap, maka semua angka genap pada dadu dibagi 2. Maka yang genap-genap, angka-angka yang genap kita bagi 2. Yang ganjil berarti tetap. Ini 2 dibagi 2, 1. Ini ganjil, tetap. 4-nya dibagi 2, 2. 6-nya dibagi 2, 3. 8-nya dibagi 2, jadinya 4. Maka untuk pelemparan kedua, di mana yang diminta itu muncul angka 4, itu kan berarti peluangnya ada 1 dari total 6 semua kemungkinan. Jadinya 1/6. Sehingga dalam suatu rangkaian kejadian, itu peluangnya adalah 4/6 dikalikan 1/6. Jadinya 4/36. Nah, kemudian untuk probabilitas kondisi pertama sama kedua ini, jika kita gabungkan, jadinya adalah 2/36 ditambah dengan 4/36. Jadinya hasil yang diperoleh adalah 6/36 atau bentuk sederhananya adalah 1/6. Sehingga opsi jawaban yang sesuai adalah opsi jawaban yang B. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 8. Jika X-nya itu kurang dari negatif B plus 3 atau X-nya itu lebih besar dari negatif B plus 2, di mana B-nya di sini tidak sama dengan 0, adalah solusi pertidaksamaan 2x kuadrat plus 2x plus 2 per x kuadrat plus bx plus 6 lebih besar dari 0, maka nilai b plus 5-nya berapa? Sekarang kita tuliskan dulu pertidaksamaannya. 2x kuadrat plus 2x plus 2 dibagi dengan x kuadrat plus bx plus 6, dia mintanya itu lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita perhatikan dulu pembilangnya, dari pembilangnya. Pembilangnya itu kan bentuk kuadratnya 2x kuadrat plus 2x plus 2. Nah, ini kalau dia diperhatikan, yang pertama, koefisien x kuadratnya positif. Koefisien x kuadratnya itu positif karena dia nilainya adalah 2 ya. 2 itu adalah positif. Kemudian yang kedua kita amati nilai diskriminannya, D. D itu kan rumusnya B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti dia di sini 2 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya adalah 2, C-nya adalah 2. Maka hasilnya 4 dikurangi 16 jadinya negatif 12. D-nya adalah negatif. Nah, kalau koefisien X kuadratnya positif kemudian D-nya negatif, maka dia dapat disimpulkan bahwa kesimpulannya pembilangnya ini dia itu definit positif. Maksudnya definit positif, dia itu nilainya akan selalu positif untuk berapapun nilai X-nya. Jadi kita bisa menjamin bahwa pembilangnya ini akan selalu positif ya. Ini akan selalu positif. Oke, sekarang kita tinggal mengamati penyebutnya. Pembilangnya positif harus dibagi dengan penyebut yang positif agar hasilnya dia positif. Dia kan mintanya hasilnya itu lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu kan artinya dia positif ya. Karena pembilangnya udah positif, berarti kita harus mencari agar penyebutnya ini positif. Gitu ya. Sekarang kita mengamati penyebutnya. Maka yang akan kita cari adalah x kuadrat plus bx plus 6 itu harus positif atau harus lebih besar dari 0. Kita sekarang mengamati penyebutnya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan lagi, ini kan interval nilainya itu x kurang dari negatif b plus 3 dan x-nya lebih besar dari negatif b plus 2. Nah, dua nilai ini itu pasti dia pembuat nolnya. Maka dapat ditulis di sini, pembuat nol dari fungsi ini itu ada dua, yaitu x sama dengan negatif b plus 3 dan x sama dengan negatif b plus 2.
Nah, kita bisa menggunakan salah satu nilainya. Boleh kita pakai yang negatif B plus 3 atau negatif B plus 2. Untuk kita substitusikan ke bentuk ini. Ke bentuk penyebutnya itu akan sama dengan 0 karena dia pembuat 0 ya. Kita substitusikan ke sini. Misal kita menggunakan persamaan yang ini. X-nya sama dengan negatif B plus 3. Maka bentuknya itu jadi negatif B plus 3 kuadrat ditambah B dikalikan dengan negatif B plus 3 ditambah dengan 6 itu sama dengan 0 karena dia pembuat 0, ini kita sama dengan 0. Bilangan negatif kalau dikuadratkan jadinya positif, berarti kita anggap aja kita menguadratkan bentuk B plus 3 yang dikuadratkan. Jadinya apa? B kuadrat plus 6B plus 9. Sekarang ini B dikalikan negatif B, ini kan kalau dia dikalikan 1 per 1 jadinya negatif B ya. Dikalikan B jadinya negatif B kuadrat. Kemudian ini negatif dikalikan 3 jadinya negatif 3. Dikalikan B jadinya negatif 3B. Ditambah dengan 6 sama dengan 0. Ini habis nih. B kuadrat negatif B kuadrat berarti habis. Sehingga ini 6B dikurangi 3B jadinya 3B. 9 ditambah 6 jadinya kan 15 ya. Kalau 15 kita pindah ke ruas yang sebelahnya, ruas sebelah kanan jadinya kan negatif 15, sehingga B-nya adalah negatif 15 dibagi dengan 3. B di sini yang memenuhi adalah negatif 5. Sekarang yang diminta adalah nilai dari B plus 5. B-nya adalah negatif 5, ditambah dengan 5, maka hasilnya adalah 0. Sehingga opsi jawaban yang sesuai adalah opsi jawaban yang C. Jadi gitu ya, untuk mengamati ini, nilai yang memenuhi di sini kita perhatikan apakah pembilangnya itu definite positif atau definite negatif. Hal itu akan memudahkan kita untuk mengurangi pengamatan. Jadi kita tinggal mengamati penyebutnya aja, gitu ya. Kita lanjut ke nomor 9. Jika G adalah fungsi kuadrat, di mana F dengan variabel x-1 itu sama dengan 2x plus 1. Kemudian F bundaran Gx-nya adalah 2x kuadrat plus 4x plus 7, maka nilai dari G-1-nya berapa? Oke, kita amati dari sini. F bundaran Gx, itu kan artinya F dengan fungsi Gx ya. Langkah pertama, kita cari Fx-nya dulu sebenarnya. Kita tuliskan di sebelah sini. Fx-1 sama dengan 2x plus 1. Nah, untuk menyelesaikan ini, boleh kita menggunakan pemisalan atau boleh kita menambahkan dengan angka 1. Lebih gampang kita pakai pemisalan aja ya. Karena biasanya kan kita mengenal fungsi itu dengan di sini satu variabel. Kalau dia di sini ada merupakan fungsi, ini x-1, itu kan nanti takutnya agak bingung ya. Jadi kita misalkan aja. Misal x-1 itu adalah A. Maka x-nya adalah A plus 1. Sehingga bentuk ini Fx-1 itu kan berarti Fa ya. Fa sama dengan 2x. X-nya kita ubah juga ke variabel A. X-nya itu adalah A plus 1. Kemudian ini plus 1-nya tetap plus 1. Maka Fa itu sama dengan 2A plus, ini kali ini 2A, ini kali ini 2, ditambah 1. Maka Fa-nya adalah 2A plus 3. Nah, yang kita butuhkan itu adalah Fx, sehingga kita ubah variabel A-nya dengan variabel X. Jadi dia di sini 2x plus 3, gitu ya. Sekarang kita sudah mengamati fungsi f yang diberikan, kita ketemu nilai Fx-nya. Sekarang kita mengamati fungsi bundarannya, fungsi komposisinya. Oke, dia di sini diketahui f bundaran Gx-nya itu adalah 2x kuadrat plus 4x plus 7. Sedangkan f bundaran Gx itu kan artinya fungsi f dengan variabel Gx. Gini ya, ini nilainya adalah 2x kuadrat plus 4x plus 7. Nah, kalau dia di sini fx, di sini 2x, maka kalau fgx jadinya kan 2gx. Kita ubah x-nya dengan gx. Nah, 3-nya tetap karena 3 itu adalah konstanta. Sama dengan 2x kuadrat plus 4x plus 7. Karena kita mau mencari gx, berarti kita
buat GX-nya itu biar sendirian. Jadi yang selain GX kita pindah dulu. Pertama boleh kita pindah 3-nya dulu. Kalau 3-nya kita pindah itu kan jadinya negatif 3 ya. Plus 7 dikurangi 3. Maka GX-nya, kalau 2-nya ini kita pindah kan berarti semuanya harus dibagi dengan 2 kan? Harus dibagi dengan 2. Ini 2x kuadrat plus 4x. 7 kurangi 3 jadinya plus 4. Berarti nanti masing-masing koefisiennya kita bagi 2. 2x kuadrat dibagi 2 jadinya x kuadrat. 4x dibagi 2 jadinya 2x. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Sekarang yang ditanya adalah nilai G min 1. Sehingga kita peroleh hasilnya G min 1. Itu kan berarti kita mensubstitusikan nilai X-nya itu dengan nilai min 1 ya. Jadi X-nya ini juga kita ganti dengan negatif 1. Jadi negatif 1 kuadrat ditambah 2 kali negatif 1 ditambah dengan 2. Negatif 1 dikuadratkan jadinya 1, 2 dikalikan negatif 1 jadinya negatif 2, ditambah 2, maka hasilnya adalah 1. Sehingga opsi jawaban yang sesuai adalah opsi jawaban yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Diketahui setiap suku pada barisan aritmetika A0, A1, 20, A3, A4 adalah bilangan bulat positif. Selisih kuadrat dari dua suku yang berurutan pada barisan ini adalah 329. Jumlah suku pertama dan suku keempat barisan ini adalah, oke kita tuliskan dulu ya. Karena dia aritmetika maka nanti ada namanya beda. Beda itu selisih antara satu suku ke suku berurutan yang lain. Kita tuliskan dulu, sukunya itu A0, A1, 20, A3, dan A4. Selisih kuadrat dari dua suku yang berurutan. Misal kita itu mau memakai yang ada 20-nya ya, yang ada angkanya kita gunakan, misal A3 sama 20, maka selisih kuadrat itu A3 kuadrat dikurangi dengan 20 kuadrat itu kan sama dengan 329. Ini ya. Jadi A3 kuadrat dikurangi 400 sama dengan 329, sehingga A3 kuadratnya adalah 329 ditambah dengan 400. A3 kuadratnya adalah 729. Sehingga A3-nya berapa? A3-nya itu adalah akar dari 729, yaitu 27. Sebenarnya plus minus 27 sih. Cuman kan di sini dia diketahui bahwa bilangan bulat positif. Jadi kita pilih A3-nya adalah yang 27. Kemudian kalau kita tuliskan di sini A0, A1, 20, A3, A4. Ternyata A3-nya dia di sini 27, ininya 20. Berarti dapat disimpulkan bedanya adalah 7 ya. Beda itu kan bisa dicari dari 27 dikurangi 20, ya. Karena selisihnya adalah 7 atau bedanya adalah 7, maka dia di sini adalah 13. Dia di sini adalah 6 karena kalau kita perhatikan di sini juga bedanya 7. Ini juga bedanya 7, maka dia di sini adalah 34. Sekarang yang ditanyakan adalah jumlah suku pertama dan suku keempat. Jadi jumlah antara ini suku pertama dan suku keempat berarti dengan ini. Sehingga jumlah suku pertama berarti A0 ditambah suku keempatnya di sini namanya A3. Hasilnya adalah 6 ditambah 27. Maka hasil yang sesuai adalah 33 dan opsi jawaban yang benar adalah opsi jawaban yang D. Begitu ya adik-adik. Sekian pembahasan dari kakak. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik. Jangan lupa tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Semoga nanti tes-tes yang diikuti berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan yang adik-adik harapkan. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.